Sebelum masuk ke video utama, kami infokan bahwa registrasi full program membership Ting sudah kembali dibuka. Silakan pelajari info lebih lanjut atau langsung join melalui website kami ting.id. Happy investing dan selamat menonton! Persembahan Indofood. Indomie seleraku. Siapapun pasti tahu dengan tagline satu ini dan pernah mendengarkan jinglenya. Bahkan jingle satu itu punya banyak versi yang berkembang sesuai zaman. Indomie seleraku. Semua orang di Indonesia juga pasti pernah mencicipi mie instan yang menjadi kesayangan anak kos dan budak korporat ini. Varian rasanya banyak, cara masaknya mudah, harganya pun murah. Tentu sudah takdir bagi Indomie untuk menjadi kecintaan jutaan masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Indomie merupakan salah satu produk brand Indofood yang dimiliki oleh Salim Group. Saat ini, Indofood dikepalai Antoni Salim yang merupakan anak ketiga Sudono Salim. Indofood menghadirkan Indomie melalui anak perusahaannya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dengan salah satu direktur mudanya adalah Akson Salim, anak dari Antoni Salim sendiri. Mungkin sudah banyak yang mulai tahu juga bahwa Indomie bukan didirikan dari awal oleh Sudono Salim. Apalagi beberapa bulan yang lalu sempat ramai video rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang beredar di media sosial dan membongkar soal fakta tersebut. Lebih lanjutnya, kali ini Ting akan menceritakan fakta menarik yang kami rangkum dari buku Lim Shui Leong dan Salim Group Pilar Bisnis Soeharto yang ditulis oleh Richard Borsuk dan Nancy Cheng secara lebih lengkap. Selamat menonton video Sudono Salim Part 3. Indonesia mengalami krisis beras di tahun 1967-an dan Soeharto yang belum lama menjadi presiden ingin memastikan rakyat kenyang agar beliau diterima. Oleh karena itu, Presiden Soeharto pun meminta bantuan Amerika Serikat, Burma, Thailand, dan Taiwan untuk hal penyediaan beras. Washington memberikan sumbangan beras namun hanya sebagian karena negara Paman Sam itu memang lebih banyak memiliki gandum dibandingkan beras. Kiriman dari ibu kota Amerika itu dirasa masih kurang banyak sehingga Soeharto meminta lagi lebih banyak karena masyarakat Indonesia memang sudah ketergantungan dengan beras sebagai makanan pokoknya. Amerika memilih untuk menawarkan gandum karena ternyata negara tersebut sedang mengalami surplus gandum. Soeharto sempat sulit menerima karena orang Indonesia memang kurang suka gandum untuk sehari-hari. Namun, akibat tuntutan harus mencukupi kebutuhan makanan pokok rakyat, sang jenderal akhirnya luluh dan mulai tertarik pada gandum. Soeharto bahkan berharap bisa mengubah kebiasaan makan nasional, dimulai dari kota Jakarta, yakni dengan membuat roti sebagai pengganti nasi dalam sarapan pagi. Dalam urusan menerima impor gandum, Soeharto di kemudian hari memberikan hak monopoli kepada Sudono Salim setelah menyetujui proposal pengajuan izin mengurus penggunaan bantuan dari Amerika yang diajukan terlebih dahulu oleh The Gang of Four. Tahun 1969, Salim mendirikan pabrik tepung Bogasari sebagai pabrik penggilingan gandum untuk menekan pembuangan biaya penggilingan dan rusaknya komoditas akibat lama pengiriman yang selama ini dilakukan dari Singapura. Bogasari kemudian lahir dengan bantuan Robert Kwok, Raja Komunitas Malaysia. Kwok adalah tokoh yang mencetuskan ide agar Indonesia membangun pabrik tepung sendiri saja daripada terus mengandalkan Singapura untuk memproses gandum menjadi tepung. Dari situ, Soeharto kemudian memanggil Lim untuk merencanakan pembangunan pabrik. Apalagi Sudono Salim punya modal yaitu sebidang tanah di sepanjang Teluk Jakarta. Dari situlah PT Bogasari terbentuk, tepatnya pada bulan Mei 1969 dan namanya kemudian dilengkapi menjadi Bogasari Flour Mills. Dalam lini industri mie instan di Indonesia, Salim Group bukanlah pelopornya. Adapun industri mie instan pertama di Indonesia muncul pada tahun 1968 melalui 51 Sankyu yang menerbitkan produk Supermie. 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1970,
Jayadi Jaya asal Medan mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing untuk memproduksi Indomie atau kepanjangannya Indonesia Mie. Sudono Salim baru kemudian ikut terjun memproduksi mie di awal tahun 1980-an, yaitu melalui PT Sarimi Asli Jaya dengan merek Sarimi yang berarti inti Sarimi. Langkah ini dilakukan oleh Sudono Salim karena dorongan kelangkaan beras di akhir tahun 1970-an yang kami sempat ceritakan di awal tadi. Salim memasuki bisnis mie karena ingin memasoknya kepada prajurit dan pegawai negeri, sehingga diharapkan persediaan beras untuk masyarakat bisa lebih banyak lagi. Bisnis Salim di sektor mie instan ternyata tidaklah mulus. Salah perhitungan dan terlalu ambisius membuat perusahaannya memesan terlalu banyak alat produksi mie dari Jepang. Tahun 1984, Sarimi berencana memproduksi 2 miliar bungkus mie untuk setahun, sehingga Salim memesan 20 lini produksi dari Jepang dengan kapasitas produksi mencapai 100 juta bungkus mie instan per tahun. Di tahun tersebut, Indonesia ternyata malah mengalami swasembada beras karena faktor dukungan cuaca yang bagus dan penggunaan pupuk serta pestisida yang baik. Melihat potensi overkapasitas produksi di depan mata, Salim pun berupaya mencari jalan keluar. Salah satu potensi peluang besar yang dilihatnya adalah mendekati Indomie yang selama ini sudah menjadi konsumen tepung mereka. Sudono Salim pun menawarkan lini produksinya yang ternyata ditolak oleh Jayadi Jaya. Salim merespon penolakan tersebut dengan gesit mengeluarkan 10 juta dolar AS lebih untuk memasarkan dan menjual Sarimi dengan harga lebih murah dari Indomie. Hasilnya jelas, Salim bisa merebut hingga 40% pangsa pasar Indomie. Dari kejadian itu, Jayadi menyadari bahwa tidak ada gunanya bersaing dengan Salim. Tahun 1984, Salim dan Jayadi akhirnya membentuk joint venture bernama PT Indofood Interna. Jayadi memegang saham sebesar 57,5% dan Salim sebesar 42,5%. Dalam 2 tahun, kekuatan kongsi mereka sampai bisa mengakuisisi Supermie yang juga adalah merek terkenal di Indonesia. Dalam beberapa periode berikutnya, ternyata kontrol usaha tergeser perlahan demi perlahan dari tangan Jayadi ke Salim. Transisi itu menjadikan perusahaan meningkatkan modal secara berkala. Tak hanya itu, adanya perselisihan Jayadi dengan kelompok internalnya, menurut Anthony Salim, membuat beberapa saham lepas dan diambil oleh Salim Group yang berujung mengubah nama perusahaan pada tahun 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur atau ISM. Secara tiba-tiba di tahun 1992, Salim memutus kerjasama penggunaan distributor Jayadi yaitu perusahaan Wicaksana dan memilih menggunakan perusahaannya sendiri Indomarko Prima. Dengan keputusan ini, Salim resmi memiliki Indomie sepenuhnya. Jayadi Jaya awalnya tidak banyak bicara menanggapi kejadian tersebut. Namun setelah beberapa bulan dari Soeharto mundur, barulah kemudian Jayadi keluar suara. Ia menuduh bahwa Salim Group memaksa dia dan para mitranya untuk menjual saham mereka dan usaha patungan setelah melakukan pinjaman dari BCA yang melebihi kemampuan mereka. Desember 1998, Jayadi resmi menggugat Indofood, Anthony Salim, dan The Gang of Four. Tuntutan menyatakan bahwa Salim membeli merek dagang Indomie dan snack Ciki di tahun 1984 dengan harga yang tidak masuk akal di bawah tekanan. Jayadi juga dipaksa menjual 11 merek dagang makanannya kepada Salim dengan harga Rp30.000 saja, termasuk 3 merek terpopulernya di Indonesia. Untuk kasus tersebut, Jayadi menuntut ganti rugi Rp620 miliar. Dalam waktu tidak sampai 2 tahun, gugatan itu pun ditolak. Beberapa kali Jayadi Jaya mengajukan banding, toh akhirnya tetap kalah melawan Taipan Sudono Salim. Salim Group tetap memegang merek Indomie sampai hari ini, bahkan menjadikannya sebagai merek mie instan nomor 1 di Indonesia. Jayadi Jaya akhirnya memilih untuk melanjutkan bisnis mie instannya dengan membangun merek mie Gaga melalui PT Jakarana Tama. Berkat Indomie, Salim menjadi raja mie instan. Tahun 1994 saat Indofood IPO, Salim menguasai hampir 80% pasar Indonesia dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan lainnya. Tahun 1994 juga, Indofood menjadi produsen mie instan terbesar di dunia,
mengalahkan Nissin Food Products dari Jepang yang pendirinya Momofuku adalah penemu mie instan di tahun 1958. Indomie saat ini juga dijual ke negara tetangga di Asia maupun Timur Tengah. Akuisisi dengan Pine Hill pun melebarkan sayap Indomie hingga ke benua Afrika. Indomie kini menjadi makanan kedua masyarakat Indonesia setelah nasi. Di mana-mana ada warmindo dengan variasi rasa dan olahan. Semakin banyak juga makanan bahkan sampai snack yang dipadukan dengan Indomie. Menurut catatan tahun 2023, rakyat Indonesia mengonsumsi 14,54 miliar porsi mie instan. Bila di rata-rata, setiap orang makan mie instan sebungkus setiap minggunya. 70% dari angka itu adalah Indomie dan kawan-kawannya dari sesama grup Indofood. Bagaimanapun peliknya proses kelahiran Indomie, Salim merupakan seorang pebisnis ulung yang sangat giat, cekatan dan pintar melihat kesempatan. Tak heran, konglomerasinya tetap jalan meski sejak 1998, beliau tidak lagi tinggal di Indonesia karena memilih pindah ke Singapura dan bahkan sampai akhir hayatnya pun beliau berada di sana. Ting sudah pernah melakukan analisis bisnis secara mendalam untuk perusahaan Indofood. Kami mengemasnya dalam Think Case serta ada juga 2 artikel singkat yang bisa dibaca di website dan sudah dibuka free untuk dibaca publik. Artikelnya bisa kamu lihat di card di atas ya. Terima kasih sudah menonton dan let's think to be a wise and independent investor. See you in our society. Bye-bye.